Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Mamuju, Sulawesi Barat. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Mamuju yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Pada zaman dahulu, di tengah perbukitan hijau yang menghampar di pesisir barat Pulau Sulawesi, berdirilah sebuah tempat yang kelak akan dikenal dengan nama Mamuju. Sebuah tempat yang dibentuk oleh sejarah panjang, arus budaya yang beragam, dan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dahulu Mamuju bukanlah sekadar sebuah nama. Ia adalah sebuah kerajaan kecil, namun kaya akan tradisi dan kisah-kisah yang mengalir dari mulut ke mulut. Kerajaan Mamuju, begitu orang-orang di masa silam menyebutnya, merupakan salah satu kerajaan yang berpusat di daerah pesisir yang subur ini. Wilayahnya dikenal dengan tanah yang subur, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau, dan laut yang biru jernih, yang menjadi jalur perdagangan bagi pelaut-pelaut yang melintasi perairan Makassar dan Manado. Pada masa lalu, Mamuju tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan perdagangan rempah-rempah yang melintasi laut, tetapi juga sebagai pusat pertemuan kebudayaan. Pengaruh budaya Bugis yang terkenal dengan kepiawaian pelautnya sangat terasa di Mamuju. Banyak orang Bugis yang datang dan menetap membawa serta bahasa, seni, dan tradisi mereka yang kini masih terasa kental. Begitu juga dengan orang Mandar yang memiliki kehidupan sosial dan adat istiadat yang berwarna, ikut berperan dalam membentuk identitas daerah ini. Mamuju sendiri, menurut beberapa cerita, berasal dari bahasa Mandar yang bisa diartikan sebagai tempat yang dikelilingi air atau tempat dekat dengan air. Dan memang, geografis Mamuju mengisahkan hal itu. Dihiasi sungai-sungai yang mengalir tenang di antara pepohonan rimbun dan pantai yang memukau. Orang-orang yang tinggal di sana merasa seolah hidup berdampingan dengan alam, bertemu dan berpisah dengan air yang mengalir. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana orang Mamuju menganggap diri mereka bagian tak terpisahkan dari alam sekitar. Pada masa penjajahan Belanda, Mamuju menjadi titik penting dalam peta kekuasaan kolonial. Ia merupakan jalur yang menghubungkan bagian barat dan timur Sulawesi, dengan Mamuju menjadi gerbang strategis untuk transportasi dan pengiriman barang. Namun, meski dalam cengkraman penjajahan, semangat kemerdekaan dan kebebasan tak pernah padam. Sejarah Mamuju, seperti darah yang mengalir dalam pembuluh-pembuluh tubuhnya, tetap hidup dan diwariskan turun-temurun. Pada tahun 2004, Mamuju mengalami transformasi besar ketika Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi. Mamuju, yang sebelumnya hanyalah sebuah kabupaten kecil, menjadi ibu kota provinsi yang baru terbentuk ini, menyimpan harapan besar untuk masa depan. Keunikan Mamuju tak hanya terletak pada sejarahnya yang penuh warna, namun juga pada kehidupan masyarakatnya yang sederhana, namun syarat akan makna. Tradisi Maulidi, perayaan kelahiran Nabi Muhammad, dan Toraja yang sering digelar di sini menjadi simbol betapa kuatnya akar agama dan budaya yang dipelihara. Kesenian seperti tari Pagalung, yang menggambarkan kisah-kisah heroik dan keindahan alam sekitar, serta musik tradisional Mandar dengan gitar kacapi yang mengalun lembut, menjadi napas kehidupan yang mengiringi hari-hari masyarakat Mamuju. Selain itu, kuliner Mamuju juga tak kalah unik. Sop saudara, sebuah sup daging sapi dengan kuah yang kaya rempah, menjadi hidangan khas yang menyatukan berbagai unsur budaya. Ada pula pisang epe, pisang bakar dengan taburan gula merah yang manis, merupakan makanan ringan yang sangat populer di kalangan masyarakat dan wisatawan yang datang. Namun, keunikan yang paling menonjol dari Mamuju adalah perpaduan harmonis antara alam, budaya, dan kehidupan sosial yang masih sangat dekat dengan tradisi. Dari pegunungan yang membentang hingga laut yang tak pernah surut, dari cerita rakyat yang tak pernah usang hingga semangat masyarakat yang terus berkembang, Mamuju adalah sebuah tempat yang hidup dalam kisahnya sendiri,
dan siap untuk terus bercerita kepada dunia. Mamuju adalah tempat yang mengajarkan kita tentang keteguhan hati, kedalaman tradisi, dan keindahan alam yang tak lekang oleh waktu. Sebuah permata yang tersembunyi di barat daya Pulau Sulawesi, dengan segala keunikan dan pesonanya yang akan selalu mengundang decak kagum. Mamuju sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, memiliki sejumlah pulau yang menyimpan keindahan alam dan daya tarik wisata. Pulau-pulau ini menawarkan pemandangan laut yang memukau, pantai-pantai yang indah, serta kekayaan alam bawah laut yang luar biasa. Berikut adalah beberapa pulau yang dapat Anda temukan di sekitar Mamuju. 1. Pulau Karampuang. Pulau Karampuang adalah salah satu pulau yang paling terkenal dan populer di Mamuju. Pulau ini terletak tidak jauh dari pantai kota Mamuju dan bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Pulau Karampuang menawarkan pemandangan yang indah, dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Pulau ini juga terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati bawah lautnya, menjadikannya tempat yang ideal untuk kegiatan snorkeling dan diving. Keasrian alam di Pulau Karampuang yang masih terjaga menjadikannya destinasi yang sempurna bagi para wisatawan yang ingin menikmati kedamaian dan keindahan alam tropis. Selain itu, Pulau Karampuang memiliki suasana yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, sehingga sangat cocok untuk berlibur, bersantai, atau bahkan berkemah. Pulau ini juga menawarkan pemandangan matahari terbenam yang memukau, menjadikannya tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan yang mencari ketenangan dan keindahan alam. 2. Pulau Balabalakang. Pulau Balabalakang adalah kelompok pulau kecil yang terletak di perairan Mamuju. Pulau ini dikenal dengan pemandangan alamnya yang sangat indah dan sangat cocok untuk kegiatan snorkeling dan diving. Keanekaragaman biota laut, seperti terumbu karang yang masih utuh dan ikan-ikan tropis yang berwarna-warni, membuat Pulau Balabalakang menjadi surga bagi para penggemar bawah laut. Selain keindahan alam bawah lautnya, Pulau Balabalakang juga memiliki pantai dengan pasir putih yang halus dan air laut yang jernih. Pulau ini lebih sepi dibandingkan dengan Pulau Karampuang, sehingga cocok untuk wisatawan yang mencari suasana lebih privat dan alami. 3. Pulau Tanda-Tanda. Pulau Tanda-Tanda adalah salah satu pulau yang terletak di sekitar perairan Mamuju. Pulau ini masih terjaga kealamiannya dan jarang terdengar ramai, sehingga menawarkan suasana yang sangat damai. Keindahan alam pantai di Pulau Tanda-Tanda sangat cocok untuk mereka yang ingin menikmati ketenangan dan menjauh dari keramaian. Pulau ini sering menjadi tempat singgah bagi para nelayan, dan meskipun tidak terlalu besar, Pulau Tanda-Tanda memiliki daya tariknya tersendiri dengan panorama alam yang luar biasa, baik di daratan maupun di bawah permukaan laut. 4. Pulau Sombu. Pulau Sombu adalah pulau yang terletak di wilayah Mamuju bagian utara. Pulau ini masih jarang dijamah oleh wisatawan, yang membuatnya sangat alami dan belum terpengaruh oleh pembangunan modern. Pulau Sombu memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang sangat jernih. Ideal untuk berlibur, berenang, atau menikmati suasana pantai yang tenang. Seperti pulau-pulau lainnya di Mamuju, Pulau Sombu juga terkenal dengan kekayaan terumbu karang dan kehidupan lautnya yang mempesona. Para penyelam dan snorkeler dapat menikmati keindahan dunia bawah laut yang masih sangat alami dan kaya akan biota laut. 5. Pulau Lumu-Lumu. Pulau Lumu-Lumu adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sekitar wilayah Mamuju dan sering menjadi destinasi wisata bagi mereka yang mencari tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Pulau ini memiliki pantai dengan pasir putih yang lembut dan air laut yang tenang, sehingga cocok untuk berenang atau berjemur. Pulau ini juga memiliki pemandangan bawah laut yang kaya, dengan terumbu karang yang masih terjaga dan ikan-ikan tropis yang dapat dilihat dengan mudah melalui kegiatan snorkeling. Keindahan alamnya yang alami membuat Pulau Lumu-Lumu menjadi pilihan tepat bagi para pengunjung yang ingin menikmati ketenangan dan keindahan alam laut. 6. Pulau Tili-Kaluku. Pulau Tili-Kaluku merupakan pulau yang lebih kecil dibandingkan dengan pulau lainnya,
namun tetap menawarkan keindahan alam yang memikat. Pulau ini relatif sepi dan lebih terisolasi, sehingga memberikan suasana yang sangat damai dan cocok untuk mereka yang ingin melarikan diri dari kesibukan kota. Pantainya yang bersih dan air lautnya yang jernih membuatnya menjadi tempat yang sangat cocok untuk menikmati waktu bersantai atau melakukan aktivitas air seperti berenang dan menyelam. Keindahan alam dan aktivitas wisata laut. Pulau-pulau di sekitar Mamuju dengan pantainya yang bersih, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang menawarkan pengalaman wisata laut yang luar biasa. Aktivitas yang paling populer di pulau-pulau ini meliputi snorkeling, diving, berjemur di pantai, serta berkemah untuk menikmati suasana alam yang masih asri. Beberapa pulau ini juga menyediakan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati momen romantis atau hanya sekadar menikmati keindahan alam. Karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, pulau-pulau ini sangat mudah dijangkau, baik menggunakan perahu tradisional maupun perahu motor. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Mamuju menawarkan pesona alam yang sangat menarik, dengan keindahan pantai, kekayaan bawah laut, dan suasana yang tenang. Bagi para pecinta alam dan wisata bahari, Mamuju adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Keasrian pulau-pulau ini menjadikannya surga tersembunyi yang patut dijaga dan dilestarikan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat merupakan tempat yang kaya akan keberagaman suku bangsa. Berbagai kelompok etnis yang berasal dari berbagai bagian Sulawesi dan luar Sulawesi datang dan menetap di wilayah ini, membentuk sebuah masyarakat yang harmonis dan penuh warna. Suku-suku yang ada di Mamuju memiliki akar budaya yang mendalam dan masing-masing memainkan peran penting dalam membentuk identitas daerah ini. Berikut adalah beberapa suku bangsa utama yang ada di Mamuju. 1. Suku Mandar. Suku Mandar adalah suku asli yang paling dominan di Mamuju dan sebagian besar Sulawesi Barat. Mereka terkenal dengan kemahiran dalam pelayaran dan memiliki sejarah panjang dalam perdagangan laut. Nama Mandar sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti tempat berlayar. Kehidupan masyarakat Mandar sangat erat dengan laut dan mereka memiliki tradisi perikanan yang sangat kuat. Masyarakat Mandar juga dikenal dengan seni tari dan musik tradisional yang kaya, seperti tari Pak Galung yang menggambarkan kisah-kisah pahlawan serta kesenian gamelan Mandar yang terbuat dari bambu. Selain itu, suku Mandar juga memiliki sistem adat yang sangat dihormati, dan nilai-nilai kekeluargaan serta gotong royong sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, namun banyak yang telah menetap di Mamuju. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang handal, dengan pengaruh budaya yang sangat besar di wilayah ini. Banyak keluarga Bugis yang datang ke Mamuju melalui jalur perdagangan dan menikah dengan orang-orang setempat, menciptakan percampuran budaya yang menarik antara Bugis dan Mandar. Suku Bugis memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Bugis, yang juga dipahami oleh banyak orang di Mamuju. Selain itu, suku Bugis juga terkenal dengan adat pernikahannya yang khas, serta tradisi Mapaci yang melibatkan ritual sebelum pernikahan. Mereka juga terkenal dengan kerajinan tangan, seperti tenun sutra Bugis yang indah. 3. Suku Toraja. Meskipun suku Toraja lebih dikenal berasal dari daerah pegunungan di Sulawesi Selatan, beberapa kelompok Toraja juga ada yang menetap di Mamuju. Mereka terkenal dengan ritual adat yang sangat kaya, terutama dalam hal upacara kematian, yang dikenal dengan nama Rambu Solo. Tradisi ini melibatkan upacara pemakaman yang megah dan seringkali diadakan dengan berbagai perayaan yang memakan waktu berhari-hari. Suku Toraja memiliki rumah adat tongkonan yang ikonik, dengan atap yang melengkung menyerupai bentuk perahu. Selain itu, mereka juga terkenal dengan kerajinan ukir dan pembuatan patung kayu yang digunakan dalam upacara adat. 4. Suku Makassar.
Suku Makassar meskipun lebih banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan, juga memiliki pengaruh di Mamuju. Orang Makassar dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang terampil. Mereka sering datang ke Mamuju untuk berdagang dan sebagian memilih untuk menetap di sana. Mereka membawa serta budaya, tradisi, dan bahasa mereka yang sebagian besar dipertahankan hingga sekarang. Bahasa Makassar menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh sebagian penduduk Mamuju. Orang Makassar juga terkenal dengan tradisi Mapa Dendang, yaitu upacara adat yang melibatkan masyarakat dalam pesta rakyat. 5. Suku Bugis Makassar. Ada pula kelompok yang merupakan hasil percampuran antara suku Bugis dan Makassar. Mereka umumnya menggunakan bahasa Bugis Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan percampuran budaya ini, tradisi kedua suku tersebut menyatu dan menciptakan warisan budaya yang kaya di Mamuju, baik dalam hal seni, kerajinan tangan, hingga adat istiadat. 6. Suku Jawa. Suku Jawa juga menjadi salah satu kelompok yang cukup banyak menetap di Mamuju, terutama sejak masa-masa migrasi-transmigrasi yang dimulai pada zaman pemerintahan Orde Baru. Mereka datang untuk bekerja di sektor pertanian dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Kehadiran mereka memperkaya keanekaragaman budaya Mamuju dengan pengaruh budaya Jawa, seperti dalam hal tradisi pernikahan dan masakan yang khas. 7. Suku Bali. Ada pula kelompok orang Bali yang memilih menetap di Mamuju. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak suku lainnya, orang Bali yang ada di Mamuju tetap membawa kebudayaan dan adat istiadat khas mereka, seperti upacara keagamaan dan kesenian tari yang menjadi daya tarik budaya di daerah ini. Keharmonisan dan keberagaman. Keberagaman suku bangsa di Mamuju menciptakan sebuah mozaik budaya yang unik, di mana setiap suku tetap mempertahankan tradisi dan kebudayaannya, namun hidup berdampingan dengan damai. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang penuh toleransi dan saling menghormati antar suku. Gotong royong, yang merupakan nilai penting dalam kebudayaan Mandar dan banyak suku lainnya, menjadi salah satu fondasi kuat dari kehidupan sosial di Mamuju. Dalam festival, perayaan keagamaan, dan acara budaya lainnya, keberagaman ini tampak jelas dengan pertunjukan seni tradisional, musik, tari, dan upacara adat yang melibatkan banyak suku bangsa. Masyarakat Mamuju memiliki rasa bangga terhadap kekayaan budaya mereka yang beragam, dan ini adalah cermin dari betapa Mamuju menjadi sebuah tempat yang memadukan berbagai warna budaya dalam keharmonisan yang luar biasa. Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat memiliki sejumlah tempat wisata menarik yang memadukan keindahan alam, budaya, dan sejarah. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang bisa Anda kunjungi di Mamuju. 1. Pantai Manakara. Pantai Manakara adalah salah satu destinasi wisata utama di Mamuju. Terletak di dekat pusat kota, pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang tenang, berenang, atau sekadar berjalan-jalan menikmati pemandangan. Pantai ini juga menjadi tempat yang ideal untuk menikmati matahari terbenam yang memukau. 2. Taman Alun-Alun Mamuju. Taman Alun-Alun Mamuju merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di pusat kota. Di taman ini, pengunjung bisa bersantai, menikmati udara segar, atau berolahraga ringan. Alun-alun ini juga sering digunakan untuk acara-acara budaya dan perayaan lokal. Taman ini menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati suasana kota Mamuju sambil menikmati pemandangan alam sekitar. 3. Bukit Sinyonyoy. Bukit Sinyonyoy menawarkan pemandangan indah dari ketinggian, dengan panorama kota Mamuju dan Laut Sulawesi yang bisa terlihat jelas. Dari puncak bukit ini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang memukau, baik di siang hari maupun saat matahari terbenam. Bukit ini menjadi tempat yang populer untuk berfoto dan menikmati pemandangan alam yang menakjubkan.
4. Air terjun Palse. Air terjun Palsi terletak di daerah pedesaan sekitar Mamuju dan merupakan tempat yang indah untuk wisata alam. Air terjun ini dikelilingi oleh hutan tropis yang asri dan suasana sekitarnya sangat tenang dan damai. Pengunjung dapat menikmati kesejukan air terjun sambil trekking melalui jalur alami yang penuh dengan keindahan alam. 5. Pulau Karampuang. Pulau Karampuang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Mamuju, yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Pulau ini menjadi tempat yang ideal untuk snorkeling dan diving, dengan terumbu karang yang masih terjaga dan kehidupan laut yang kaya. Selain itu, pantai di sekitar pulau ini juga sangat indah, cocok untuk berjemur atau sekadar bersantai. 6. Kampung Adat Suku Mandar. Bagi yang ingin mengenal lebih dekat budaya lokal, mengunjungi Kampung Adat Suku Mandar adalah pilihan yang tepat. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung kehidupan tradisional suku Mandar, mulai dari rumah adat hingga kerajinan tangan khas Mandar. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan berbagai upacara adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. 7. Pantai Tanjung Harapan. Pantai Tanjung Harapan terletak tidak jauh dari pusat kota Mamuju. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang alami dan tenang. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan laut yang luas sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Pantai ini juga sering menjadi lokasi favorit bagi mereka yang ingin menikmati piknik santai atau hanya sekadar menikmati matahari terbenam. 8. Gua Mempura. Gua Mempura adalah sebuah gua alam yang terletak di sekitar wilayah Mamuju. Gua ini menyimpan keindahan stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan, serta pemandangan alam sekitarnya yang mempesona. Bagi para penggemar petualangan dan eksplorasi alam, gua ini menawarkan pengalaman yang unik dan menarik. 9. Monumen Pahlawan Mamuju. Monumen ini didirikan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Terletak di pusat kota, monumen ini tidak hanya sebagai tempat wisata sejarah, tetapi juga menjadi simbol perjuangan masyarakat Sulawesi Barat. Di sekitar monumen ini, terdapat taman yang asri dan nyaman untuk bersantai. 10. Taman Wisata Alam Hutan Lindung Tado. Taman Wisata Alam Hutan Lindung Tado adalah tempat yang ideal bagi pecinta alam dan petualang. Taman ini merupakan kawasan hutan tropis yang masih terjaga kelestariannya. Di sini, Anda bisa menikmati trekking di tengah hutan yang rimbun, sambil mengamati flora dan fauna khas Sulawesi. Suasana yang tenang dan udara segar membuat tempat ini sangat cocok untuk relaksasi dan kegiatan luar ruangan. 11. Pantai Binanga. Pantai Binanga adalah salah satu destinasi wisata yang lebih sepi dan belum terlalu ramai, cocok bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam pantai dengan suasana yang lebih privat. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih, ideal untuk berenang atau sekadar berjemur di bawah sinar matahari. Dengan keberagaman wisata alam dan budaya yang dimilikinya, Mamuju menawarkan banyak tempat menarik untuk dijelajahi, baik bagi para pecinta alam yang ingin menikmati keindahan pantai, gunung, dan hutan, maupun bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan lokal. Mamuju memiliki sesuatu untuk semua orang. Mamuju, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, kaya akan cerita mistis yang melekat pada sejarah dan tradisi lokalnya. Alam yang asri, hutan lebat, dan kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan adat dan kepercayaan leluhur, menjadikan Mamuju tempat yang syarat dengan kisah-kisah gaib dan fenomena mistis yang dipercaya oleh banyak orang. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang sering dibicarakan di Mamuju. 1. Kisah legenda penyelamat laut. Salah satu legenda mistis yang terkenal di Mamuju adalah kisah tentang seorang penjaga laut yang dipercaya tinggal di sekitar perairan Mamuju. Konon, dahulu kala ada seorang wanita cantik yang merupakan penjaga laut. Wanita ini sering muncul di malam hari di sekitar perairan, mengenakan pakaian putih dengan rambut panjang terurai.
Masyarakat setempat percaya bahwa dia adalah makhluk gaib yang melindungi para nelayan dari bahaya ombak besar. Namun jika ada nelayan yang bersikap tidak sopan atau melanggar adat, ia akan mengirimkan badai yang mengancam keselamatan mereka. Beberapa orang yang pernah melintasi laut pada malam hari melaporkan melihat sosok wanita ini, baik dalam bentuk bayangan atau secara langsung, dan merasakan aura yang sangat kuat. Namun, sebagian besar orang percaya bahwa cerita ini lebih merupakan pesan untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam dan tidak sembarangan melanggar tata cara hidup yang telah diwariskan oleh leluhur. 2. Hantu penjaga Gunung Sinyonyoy. Gunung Sinyonyoy adalah salah satu tempat yang cukup terkenal di Mamuju, dikenal dengan keindahan pemandangannya yang menakjubkan. Namun, ada cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat tentang penampakan sosok gaib yang sering muncul di sekitar gunung ini, terutama pada malam hari. Konon, gunung ini dianggap sebagai tempat yang keramat, dan ada penjaga gaib yang menjaga kawasan tersebut. Beberapa pendaki yang berani mencoba untuk mendaki gunung ini pada malam hari mengaku pernah merasakan kehadiran yang aneh, suara langkah kaki, bisikan halus, atau bahkan penampakan bayangan yang menghilang begitu saja. Ada juga yang mengatakan bahwa di salah satu sisi gunung terdapat sebuah gua misterius yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang karena dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib yang menjaga alam sekitar. 3. Misteri hantu laut di Pantai Manakara. Pantai Manakara yang indah di Mamuju juga memiliki cerita mistis yang mengitarinya. Salah satu cerita yang populer adalah tentang hantu laut yang muncul dari dalam laut. Masyarakat setempat percaya bahwa di bawah laut sekitar pantai tersebut terdapat makhluk gaib yang menjaga wilayah pesisir. Beberapa nelayan pernah mengalami kejadian aneh, seperti perahu yang tiba-tiba terombang-ambing oleh gelombang besar tanpa sebab yang jelas, atau suara tangisan misterius yang terdengar di malam hari. Cerita mistis ini menjadi peringatan bagi para nelayan agar selalu menghormati laut dan tidak melakukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan adat. Beberapa orang yang percaya bahkan melakukan ritual khusus untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari makhluk gaib ini. Keempat, kisah misterius di Hutan Lindung Tado. Di kawasan Hutan Lindung Tado yang terletak di sekitar wilayah Mamuju, sering terdengar cerita-cerita mistis dari penduduk setempat. Hutan yang rimbun dengan pepohonan tinggi dan suara alam yang sunyi menjadi tempat yang banyak dipercaya menyimpan roh-roh halus. Beberapa penduduk mengisahkan pengalaman aneh yang mereka alami saat berjalan atau berkemah di hutan ini, seperti mendengar suara langkah kaki atau suara bisikan dari dalam hutan yang kosong. Selain itu, ada juga kisah tentang makhluk halus yang sering muncul dalam bentuk bayangan hitam yang melintas di antara pepohonan, serta suara-suara misterius yang tak bisa dijelaskan. Banyak yang percaya bahwa hutan ini adalah tempat yang dihuni oleh roh leluhur atau penjaga alam yang harus dihormati dan dijaga. 5. Kisah pusaka Kerajaan Mamuju. Dahulu Mamuju dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan memiliki banyak pusaka yang dianggap sakral. Beberapa pusaka kerajaan konon memiliki kekuatan magis yang dapat mempengaruhi nasib orang yang memilikinya. Salah satu pusaka yang terkenal adalah keris yang konon dibawa oleh raja-raja Mamuju. Keris ini dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi pemiliknya dari bahaya dan memberikan keberuntungan, namun hanya jika digunakan dengan bijak dan sesuai dengan aturan adat. Namun ada cerita mistis yang berkembang, di mana siapapun yang mencoba untuk mengambil atau menyalahgunakan pusaka tersebut akan mendapat kutukan. Banyak orang yang mendengar cerita tentang orang-orang yang mengalami musibah setelah mencoba mengakses pusaka tersebut tanpa izin atau melakukan hal-hal yang dianggap melanggar aturan leluhur. 6. Penampakan di Pantai Tanjung Harapan. Pantai Tanjung Harapan yang indah di Mamuju juga memiliki cerita mistis yang mengelilinginya. Beberapa warga setempat percaya bahwa di sekitar pantai ini, terutama saat malam hari, sering muncul penampakan hantu atau makhluk halus.
Ada yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan di tepi pantai atau mendengar suara tawa misterius di kejauhan. Konon, penampakan ini merupakan wujud dari roh leluhur yang ingin mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keselarasan dengan alam dan tradisi yang telah ada. Masyarakat di sekitar pantai Tanjung Harapan umumnya percaya bahwa mereka harus menjaga pantai ini dengan baik, dan bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi wilayah tersebut. Cerita-cerita mistis ini menunjukkan bahwa masyarakat Mamuju, seperti banyak tempat lain, sangat menghormati dan memandang alam serta kepercayaan mereka dengan penuh rasa waspada. Cerita-cerita ini bukan hanya sekadar dongeng, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan hubungan manusia dengan alam yang dipenuhi oleh misteri. Bagi banyak orang, kisah-kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat memiliki keanekaragaman kuliner yang kaya akan cita rasa khas daerah pesisir dan pegunungannya. Makanan-makanan khas Mamuju ini terinspirasi dari bahan-bahan alami yang melimpah di sekitar wilayah ini, seperti ikan laut, rempah-rempah, serta sayuran tropis. Berikut adalah beberapa makanan khas Mamuju yang sangat layak untuk dicoba. 1. Coto Mamuju. Coto Mamuju adalah salah satu hidangan yang paling terkenal di Mamuju. Coto ini mirip dengan coto Makassar, namun memiliki cita rasa yang lebih khas dan lebih kaya akan rempah. Coto Mamuju terbuat dari daging sapi, jeroan, dan kikil, yang dimasak dengan bumbu yang kaya seperti kunyit, ketumbar, jahe, dan merica. Kuahnya yang kental dan gurih dipadukan dengan bumbu rempah yang membuat rasanya begitu khas. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih dan seringkali dilengkapi dengan pangsit goreng atau ketupat. Coto Mamuju sangat cocok disantap saat pagi atau sore hari dan menjadi hidangan yang menghangatkan tubuh, terutama di musim hujan. 2. Palu Basah. Palu Basah adalah hidangan sup khas Sulawesi yang sangat populer di Mamuju. Makanan ini menggunakan bahan dasar daging sapi, jeroan, atau daging ayam, yang dimasak dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai. Yang membuat palu basah khas adalah penggunaan asam sunti atau asam jawa, yang memberikan rasa asam segar yang menyegarkan. Biasanya, palu basah disajikan dengan nasi putih atau papu, ketupat. Hidangan ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal, baik untuk sarapan, makan siang, atau makan malam, karena rasa gurih dan segarnya yang memikat. 3. Kaledo, kaldu daging sapi. Kaledo adalah makanan khas Mamuju yang terkenal dengan kaldu daging sapinya yang lezat. Hidangan ini menggunakan tulang kaki sapi yang direbus dengan bumbu rempah khas, menghasilkan kaldu yang sangat kaya rasa. Daging dari tulang kaki sapi tersebut juga sangat empuk dan mudah lepas dari tulangnya. Kaledo biasanya disajikan dengan nasi putih dan potongan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Kadang-kadang, sambal pedas juga disajikan untuk menambah rasa. Kaledo memiliki rasa yang sangat gurih dan cocok dimakan pada waktu makan siang atau malam. 4. Ikan bakar Mamuju. Karena Mamuju terletak di pesisir laut, tidak mengherankan jika ikan bakar menjadi salah satu makanan khas daerah ini. Ikan segar yang baru dipanen dari laut, seperti ikan kakap, tuna, dan baronang, dibumbui dengan rempah-rempah khas, kemudian dibakar di atas bara api hingga matang sempurna. Rasanya sangat gurih dan aromanya harum. Ikan bakar ini biasanya disajikan dengan sambal yang pedas dan nasi putih. Salah satu sambal khas yang sering digunakan adalah sambal matah yang terbuat dari cabai, bawang merah, dan jeruk nipis, memberikan sensasi pedas dan segar yang sangat cocok dengan ikan bakar. 5. Barongko. Barongko adalah makanan penutup atau camilan khas Mamuju yang terbuat dari pisang yang dicampur dengan kelapa parut, gula merah, dan sedikit tepung, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang.
Makanan ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa manis alami dari pisang dan gula merah. Barongko sangat populer di kalangan masyarakat Mamuju, terutama sebagai hidangan penutup setelah makan berat. 6. Lepa-lepa. Lepa-lepa adalah sejenis nasi ketan yang dibungkus dengan daun pisang, mirip dengan lontong atau ketupat, namun dengan rasa yang lebih gurih dan sedikit berlemak. Nasi ketan ini diberi ikan bakar atau ikan suwir yang sudah dibumbui dan seringkali dipadukan dengan sambal yang pedas. Lepa-lepa banyak dijual di pasar tradisional dan menjadi salah satu makanan yang sangat digemari di Mamuju, terutama sebagai camilan atau makanan ringan di pagi hari. 7. Sate ikan. Sate ikan juga merupakan salah satu makanan khas Mamuju yang patut dicoba. Ikan segar yang dibumbui dengan rempah-rempah, kemudian ditusuk menggunakan tusuk sate dan dibakar di atas bara api. Rasanya gurih dengan aroma bakaran yang menggugah selera. Sate ikan biasanya disajikan dengan nasi putih dan sambal sebagai pelengkap. 8. Sayur tumbuk. Sayur tumbuk adalah hidangan sayuran yang terbuat dari berbagai macam sayuran seperti daun singkong, daun pepaya, atau daun bayam yang direbus bersama dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kelapa parut. Semua bahan ini kemudian ditumbuk hingga halus, menciptakan cita rasa yang unik dan sangat gurih. Sayur tumbuk sering menjadi pendamping hidangan utama seperti nasi dan ikan bakar. Makanan ini memberikan rasa segar dan lezat, serta kaya akan gizi. 9. Tinutuan, bubur Manado. Tinutuan, yang juga dikenal dengan nama bubur Manado, adalah bubur yang terbuat dari campuran beras, jagung, sayuran, dan ikan. Makanan ini sangat populer di Sulawesi, termasuk di Mamuju. Tinutuan memiliki rasa yang sangat gurih dengan tekstur yang kental. Biasanya, tinutuan disajikan dengan tambahan sambal dan lauk pauk seperti ikan asin atau telur. Makanan khas Mamuju tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Keberagaman bahan makanan dari laut dan darat, serta bumbu-bumbu rempah yang kaya, membuat kuliner Mamuju memiliki cita rasa yang khas dan penuh kenikmatan. Jika Anda berkunjung ke Mamuju, jangan lupa untuk mencicipi berbagai hidangan lezat ini yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan alam yang mempesona. Dengan letaknya yang strategis di pesisir Laut Sulawesi, Mamuju menawarkan pemandangan alam yang memukau, mulai dari pantai-pantai indah hingga pegunungan yang hijau. Kota ini juga terkenal dengan kekayaan kuliner yang mencerminkan keberagaman bahan lokal dan cita rasa khas Sulawesi Barat. Selain itu, Mamuju juga memiliki warisan budaya yang kental, terutama melalui suku Mandar yang mendominasi wilayah ini. Adat istiadat suku Mandar, termasuk dalam hal seni, tarian, dan upacara tradisional, menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Mamuju. Keunikan budaya ini turut menambah daya tarik Mamuju sebagai destinasi wisata yang berbeda. Mamuju juga dipenuhi dengan cerita-cerita mistis yang berakar kuat dalam kepercayaan lokal, menjadikannya sebuah tempat yang penuh misteri dan tradisi yang dihormati. Kisah-kisah tentang makhluk gaib, penjaga laut, dan roh-roh leluhur menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menjadikan Mamuju lebih dari sekadar sebuah kota, tetapi juga sebuah tempat dengan dimensi spiritual yang mendalam. Dengan segala keindahan alam, kuliner yang menggugah selera, dan warisan budaya yang kaya, Mamuju adalah kota yang menggambarkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan budaya dan wisata yang berkembang pesat. Mamuju adalah tempat yang patut untuk dikunjungi, baik bagi mereka yang ingin menjelajahi alam, merasakan kelezatan kuliner, maupun memahami kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.